Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Ngobrol Psikologi yang ketujuh. Oke, kita akan melanjutkan ya pembahasan Ngobrol Psikologi ini. Kita akan membahas memahami gangguan gender, seksualitas, dan neurokognitif. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Faizal Pertama. Saya seorang mahasiswa psikologi Islam di semester 7. Kali ini saya akan membahas materi-materi tentang psikologi abnormal. Teman-teman yang belum menonton segmen 1 sampai segmen 6, silakan teman-teman menonton, sudah saya taruh di playlist ya di di beranda saya. Oke teman-teman, kita membahas tentang gangguan gender, seksualitas, dan neurokognitif. Oke, agenda komprehensifnya seperti ini teman-teman. Ya, outline materinya ada 7 outline materi. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu tentang, kita membedah konsep kuncinya ya. Keywordnya kita bedah dulu. Nah, dari DSM-5 sendiri itu mengidentifikasikan atau mengklasifikasikan gangguan gender dan seksualitas itu sebagai kondisi yang menyebabkan penderitaannya signifikan atau gangguan fungsi dalam aspek identitas gender, ekspresi gender, atau fungsi seksualitas individu. Seperti apa itu nanti kita akan bahas di contoh-contoh atau di gejala-gejalanya biar semakin paham. Nah, ini bukan hal yang sama ya seperti orientasi seksual, kemudian identitas gender, gangguan psikoseksual ya. Ini bukan hal yang sama. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi di DSM-5 ya. Ada disforia gender, ada gangguan parafilia, dan disfungsi seksual. Yang pertama adalah disforia gender, ya, distres signifikan yang dialami individu karena ketidaksesuaian antara identitas gender yang dihayati dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Ya, ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam yang dia hayati ya dalam hidupnya, seperti itu. Kemudian ada yang kedua adalah gangguan parafilia. Nah, gangguan parafilia ini sesuatu hal yang tidak lazim. Seperti contohnya pedofilia ya. Pedofilia ini kan menyukai anak di bawah yang jauh ya, usianya, seperti seorang usia 35 tahun menyukai anak 5 tahun, 6 tahun, itu pedofilia ya. Nah, ini gangguannya itu merupakan gangguan parafilia. Nah, kemudian yang ketiga adalah disfungsi seksual. Nah, ini meliputi gangguan hasrat ya. Kayak contohnya sulit gangguan ereksi, kemudian saat orgasme juga jadi gangguan nyeri gangguan nyeri. Dan juga biasanya nyeri saat melakukan hubungan seksual. Oke, next. Oke, kita langsung ke bagian kedua, yakni tentang abnormalitas pada anak dan remaja. Oke. Di sini ada 4 klasifikasinya. Yang pertama adalah autism ya. Autism ini ditandai dengan defisit dalam komunikasi sosial dan interaksi serta pola perilaku, minat atau aktivitas yang terbatas dan berulang. Oke, yang kedua adalah specific learning disorder. Nah, kesulitan signifikan dan persisten dalam belajar keterampilan akademik dasar kayak membaca ya, itu disleksia itu termasuk kepada specific learning disorder. Kemudian dysgraphia atau dyscalculia, jadi kesulitan dalam memahami satu pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah communication disorder, jadi sulit untuk berkomunikasi, jadi kesulitan dalam produksi suara, bicara, atau pemahaman bahasa. Nah, kemudian yang terakhir adalah ADHD ya. Yang bisa kita tahu di internet ya, paling banyak muncul itu ADHD biasanya ya. Ini adalah pola inatensi dan atau hiperaktivitas, impulsivitas ya dari perkembangan anak. Jadi intervensinya ini sangat tinggi dan jangka panjang. Oke, next. Nah, kemudian kita berlanjut kepada bagian yang ketiga adalah gangguan neurokognitif, dampak pada fungsi otak. Gangguan neurokognitif itu meliputi penurunan fungsi kognitif yang diperoleh sebelumnya, seperti memori, perhatian, bahasa, atau keterampilan motorik.
Ya, jadi ada 3 di sini ya. Kemudian yang pertama itu adalah delirium, perubahan akut dan fluktuatif dalam perhatian dan kesadaran. Itu biasanya seringkali terlibat kondisi medis atau intoxikasi obat ya. Jadi pengaruh obat-obatan. Kemudian yang kedua adalah MND ya, atau neurocognitive disorder ya, penurunan kognitif moderat yang tidak mengganggu kemandirian sehari-hari. Kemudian ada juga yang ketiga ya, ini adalah MND atau major neurocognitive disorder, penurunan kognitif signifikan yang mengganggu kemandirian dan aktivitas sehari-hari ya, penyakit Alzheimer di demensia vaskular ya, dan demensia yang lain-lain. Oke. Kita masuk pada perspektif teoritisnya. Di sini ada 4 kelompok. Ada biologis, psikodinamik, kognitif behavioral, dan sosial-kultural. Biologis sama seperti sebelum-sebelumnya, kita berbicara tentang hormon, genetik, ya, fungsi neurobiologisnya seperti apa, itu ya. Kemudian yang kedua adalah psikodinamik, pengaruh konflik bawah sadar, trauma masa kecil, dan pola asuh. Kemudian yang ketiga adalah kognitif behavior, ya, kesulitan dalam adaptasi perilaku. Kemudian yang terakhir adalah sosial-kultural, lingkungan sosial, stigma, ya, dukungan itu juga penting. Oke, penanganannya ya seperti biasa ya, menggunakan menggunakan media atau pendekatan holistik ya. Jadi ada terapi psikologisnya menggunakan CBT, kemudian juga bisa menggunakan terapi seks ya untuk yang tadi gangguan gender. Kemudian konseling pasangan ya juga penting. Kemudian yang kedua adalah farmakoterapi yang menggunakan obat-obatan seperti SSRI seperti biasa. Kemudian yang ketiga adalah intervensi sosial dan education atau edukasi, dan kemudian yang terakhir adalah intervensi diri. Oke, next. Ya, ada studi kasus di sini, ada beberapa studi kasus. Teman-teman bisa memperdalam studi kasusnya, bisa post, atau teman-teman jika ingin nanti saja. Kita next dulu. Nah, di kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama kesimpulan bahwa wawasan mendalam kita memahami kompleksitas gender, kemudian seksualitas dan neurokognitif melalui perspektif klinis dan teoris. Pendekatan multidisiplin ya, jadi kolaborasi antara psikolog, kemudian psikiater dan praktisi medis itu sangat esensial sekali. Kemudian yang ketiga adalah deteksi dan intervensi diri ya. Jadi kunci ya untuk prognosis ya, memang benar ya, untuk prognosis yang lebih baik itu adalah intervensi dini ya, terutama pada anak-anak dan remaja. Kemudian ya peran kita ya sebagai profesional kesehatan mental ya, sebagai akademisi psikologi, kita itu merupakan salah satu garda terdepan dalam penanganan dan edukasi. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di segmen ngopi yang ketujuh ini ya. Jadi materinya tidak sebanyak sebelum-sebelumnya, tapi materi ini sangat mendalam ya teman-teman, karena meliputi gangguan gender atau gangguan seksualitas, kemudian juga dilanjut dengan gangguan yang terjadi pada anak. Mungkin teman-teman cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.